Oke, seperti apa yang Ovik bilang tadi, kita mendapatkan kehormatan dan juga kedatangan orang-orang hebat di dunia percustoman Indonesia. Dua orang sekaligus sudah hadir di sebelah saya, inilah dia Sobat Custom. Tidak asing lagi, mereka adalah Om Vero dari Kick Ass Chopper. Halo Om Vero. Kebalik, di dalam, makanya di dalam. Di balik. Selamat malam. Suka ngelawak ya, belum apa-apa udah ngelawak ya. Kalau kita sering sebut Bor, wah apa kabar Bor? Gitu dia kalau sapaannya. Dan juga ada Om Reka dari Service Gold Chopper. Om Reka apa kabar? Selamat malam. Kalau aku ngomongnya Mas Reka ya, Mas Reka apa kabar? Biar kelihatan muda ya. Iya, beliau selalu bilang seperti itu. Fik, udangnya Mas, ojo Om. Oke siap. Biar kelihatan muda. Muda terus. Betul. Muda terus dari kapan kita ngobrol-ngobrol tetap aja segini aja. Gak berubah-berubah. Malah saya kayaknya yang makin tua nih. Mas Reka apa kabar? Baik, Baik. alhamdulillah ya. Tadi langsung dari rumah ke sini karena kita mau ngobrol-ngobrol banyak lagi. Kalau saya sih ngobrol sama Mas Reka cukup di depan rumah dia kasih kopi, di angkringan jadi ya Mas ya. Tapi kita mau ngobrol-ngobrol juga di sini biar seru, ya kan? Iya. Biar sobat custom juga pada ngerti, ya kan? Siap. Sebelumnya mau tanya dulu, Bor. Berangkat dari Jakarta kapan ini? Jumat. Jumat ya? Nyampe berarti Jumat sore? Jumat malam. Jumat malam nyampe? Wah, darat? Jalan darat. Mantap. Lama berhenti makannya. Gak usah ditanya, kelihatan gitu gak usah ya. Masa sih? Oke, mungkin buat pemanasan aku mau tanya dulu buat Bor nih. Bor, kapan mulai akhirnya nyemplung di dunia percustoman nih? Agak masih muda sih, masih sekitar SMP lah ya. Masih SMP lah. Mohon maaf ini ya. SMP-nya tahun berapa? Iya itu dia. Berarti SMP? 90-an lah ya, tahun 90-an ya. 90-an, SMP udah mulai ngutak-ngutik motor sendiri? Ngutak-ngatik motor. Oke. Mungkin kalau sobat custom yang di rumah yang udah paham mesti udah ngerti. Si Bor ini. Tapi kan mungkin yang belum paham kita akan jelaskan lagi. Berarti dari mulai SMP awal ngutak-ngatik motor apa tuh? Kebetulan waktu itu dapetnya WLC tahun 52. Wes, WLC tahun 52. Dibikin apa itu? Ya masih custom agak kayak chopper tradisional ya. Chopper tuh. Ya, gitu Masih lah. pakai itu ya, chopper tetap ya? Iya minimalis Minimalis. budget. Iya. Karena masih pakai uang saku. Iya. Motornya juga belum jalan sih waktu itu, iya. Jadi motornya belum jalan? Iya karena emang nggak lengkap lah motornya. Nggak lengkap jadi ya? coba lengkapin sendiri, jadi ya ada yang handmade, ada yang Oke, bikin di oke. tukang knalpot gitu-gitu. Oke. Akhirnya, tapi akhirnya bisa jalan dong? Bisa. Bisa jalan dong Iya. dan bisa dipakai ya. Iya. Jadi motor kebanggaan dong ya. Alhamdulillah. Akhirnya. Udah masih ada? Udah nggak ada. Udah dijual. Asal cuan cocok jual ya. Iya. Tetap ya kita memakai asas itu. Oke, nanti kita nyambung lagi ke Om Vero tapi sebelumnya ke Om Reka dulu. Mas Reka, dulu kalau aku bilang Om Vero ini kapan mulainya gitu. Kalau Mas Reka ini kapan mulainya nih? Kalau hobi dari tahun 87. 87 ya? Ya, awal Oke. dari otak-atik motor tua memang cc kecil waktu itu. Apa itu Mas waktu itu Mas? Kalau boleh tahu? DKW 49 cc. DKW awal, ya. itu ya? Wah luar Tapi biasa. terus tahun 2002 keseharian kuliah Betul? punya BSA Oke. 350 cc. Oke. Mulai awal otak-atik itu. Utak-atik sendiri itu Mas? Betul. Terus Oke. 2004 mulai garap BSA Oke. 650 Wih. cc Twin itu super rocket waktu itu. Oke. Itu sampai sekarang. Itu yang masih kalau mau nyalain harus dicuk berapa kali dulu gitu ya? Luar biasa itu ya. Pembosan, ya. Iya. Bener. Tapi kalau misalnya Om Reka ini akhirnya cemplung gitu loh. Kecemplung di apa ya? Boleh disebut montir kah atau tetap builder kah gitu. Akhirnya terkecemplung banget akhirnya bisa bikin workshop sendiri gitu. Kapan mulainya Mas? Awalnya itu bengkel serabutan kemana-mana mas. Gitu, panggilan dari teman ke teman lama kelamaan terus Oh jadi secara profesional punya bengkel Sophie School Chopper itu pasca gempa Jogja. Oh pasca gempa Ya, 2006? 2006, 2007 2006 ya, itu, gede. itu Oke, mulai
Oktober lah, Oktober Oke. itu pasca gempa mulai bikin Oke. dari keprihatinan itu terus akhirnya keterpaksaan akhirnya. Itu. Tapi akhirnya jadi rezeki juga ya Mas ya. Iya, sampai sekarang. Gak dipungkiri juga ya. Ya, betul. Betul, betul. Berarti awalnya dari membangun motor sendiri, terus akhirnya ada beberapa teman yang Dari teman-teman ya. membutuhkan jasa juga. Oh Ya. misalkan aku bisa bantuin ini enggak? Akhirnya bikin workshop sendiri Ya. tahun 2006 itu. Ya, pasca gempa. Pasca Itu, gempa. ya, mulai. Oke. Masih ingat Mas pertama kali nanganin motor apa itu Mas? Sama WL juga, Sama? tahun 2007 WL. Kalau sebelumnya secara belum punya bengkel fix Ya. profesional Ha-ha. sudah banyak sekali Mas. Ya, ya. Itu motor Eropa kebanyakan. Ya, ya. Motor tua Eropa. Lantas pasca gempa itu mulai WL, terus Ironhead Poster tahun Ya. 62 Oke. sampai sekarang sudah Oke. kurang lebih ya 35 sampai saat ini. Wow, Ya. luar biasa. Berarti memang pertama akhirnya bikin workshop, WL yang pernah Ya, ditangani betul. ya. Ya, betul. Itu sudah mulai di custom tuh ya? Ya, memang saat pertama bengkel saya selama 4 tahun saya single fighter Mas. Nggak Oke. ada helper. Oke. Hanya ditemani istri saya waktu itu. Ya. Selama 3 tahun. Ya, bikin motor, Ya, satu motor ya. 1 tahun karena Ya, garap ya. sendiri. Betul, gitu. betul. Lama-kelamaan memang butuh asisten ya, Ya. terus sampai sekarang punya 3 asisten. Betul, mantap. Gitu. Akhirnya udah nggak sendiri lagi ya Mas Ya, ya? betul Mas Sofik. Kayak Mas Sofik ya. Ya ada, saya bisa aja. Lanjut ke Om Vero. Ya. Om Vero kalau boleh tahu akhirnya bikin workshop itu di awal tahun berapa nih? Itu sejak kerusuhan tahun 98 lah. Kerusuhan tahun 98? Karena waktu itu masih kuliah sebenarnya. Jadi kebetulan kampus saya itu tempat base campnya Atma Jaya kan. Jadi Oke, memang tempatnya demo gitu. Iya. Pas Ya. banget ya itu ya. Iya. Jadi ya kalau yang lain demo waktu itu ya aku jadinya kerja gitu. Ada yang lempar kunci, ambil. Gitu. Motor mendadak selesai waktu itu jadinya ada waktu. Iya, Jadinya iya, ya benar-benar. jadinya mulai terima customer teman-teman sendiri juga sih awalnya. Pertama dari awal dari teman-teman. Modifikasinya juga masih yang simpel-simpel aja, ganti stang, ganti knalpot gitu. Oke, awal pertama kali banget workshop jadi, terus nangani custom. Motor apakah itu? Masih inget gak? Harley Softail ya. Kalau nggak salah Harley Harley Softail. Softail iya. Yang dibikin custom chopper gitu stylenya ya. Pakai Oke. tangki bentuk kayak peti mati gitu lah. Ya. Ya, waktu itu ya agak Oh iya, itu juga. agak gelap lah waktu Iya itu benar. ini alirannya. Tapi tren juga waktu zaman segitu memang trennya kayak gitu. Iya. Ya kan? Apalagi pakai udah hitam-hitam cowoknya Iya. kan garang gitu kan, udah Ya, cocok sebenarnya banget. karena nggak bisa ngecat warna lain waktu itu, jadi warnanya hitam doff semua. Pilihannya gitu, kalau nggak paling hitam gampang. doff, apa namanya, di besi-besiin. Ya, oh dikarat-karatin ya. Iya, iya, kata gahar kan. Dirasti-rastiin lah. Oke, dan akhirnya Om Vero boleh ya Om Vic bilang kalau akhirnya stylenya ini ke chopper nih. Bisa nggak dibilang gitu? Bisa nggak dibilang gitu? Sebenarnya sih kalau saya ngertiin chopper itu lebih luas lagi ya. Menamakan bengkelnya tuh Kick-Ass Betul. Choppers tuh karena emang dari dulu tuh apa-apa dicop gitu loh. Oke, Emang iya jadi oke. berangkatnya nggak selalu dari motor yang dicop Ya, gitu. Jadi ya. lebih cop ya sepeda dicop Oke. ya mobil juga ada yang kita cop gitu. Mobil-mobilan Iya, juga iya, gitu. iya, Jadi emang semangat untuk nggak takut-takut motongnya itu sih Betul, gitu. betul. Tapi emang kebetulan jadinya lebih banyak motor alirannya tuh jadinya chopper gitu. Betul. Kenapa Tapi ya, akhirnya? Kenapa akhirnya memilih aliran chopper? ya simple ya. Simpel. Simple tapi ngerjainnya nggak simple ya. Itu dia. Gitu. PR ya. Jadi effortnya emang untuk bikin sesuatu yang simple itu kita Betul. benar-benar harus teliti dan lain-lain Betul. gitu sih. Jadinya ya paling suka aja sih yang style gitu. Cocok akhirnya ya. Karena kan mungkin kalau kayak badan saya ini mungkin bober cocoknya gitu kan. Enggak juga sih Enggak ya. juga Jadi ya? makanya karena kita ngecop itu kan nggak ada batasan kan ya Iya mau sih. ukurannya gimana Benar, gitu. benar, Jadi benar, emang motor itu kita bisa modifikasinya yang nggak ada batasan gitu. Betul, Jadi betul. bisa emang
Ya dulu contohnya pakai ban-ban gede ya supaya dari belakang yang pinggangnya lebar kelihatannya agak langsing. Ya tujuannya itu. Iya gitu. Jadi ada fashionnya juga sebenarnya gitu. Benar. Benar. Setuju kalau ini saya setuju banget. Karena beberapa motor yang pernah aku bikin juga, wih digedein dong biar bodi gua gak kelihatan ini nih. Iya dari belakang kan jadi agak rata kan. Iya, Kalau bannya bener. terlalu kurus ya jadi kelihatan lebar kitanya gitu. Kalau Mas Reka, Om Reka, kalau mau Om Reka bisa dibilang juga nggak stylenya chopper juga nih? Oh iya, jadi istilah chopper ataupun rancang bangun, Iya, modifikasi kan iya, gitu. Bahasa awamnya kan gitu ya. betul. Itu ya memotong motor standar ataupun ya motor yang secara umum menjadi bukan merusak, ya kita rusak tapi kan membuat model baru yang Betul. kita tampilannya lebih indah lah. Betul. Maksud kita kan seperti itu. Makanya tadi Bang Vero bilang kan memang simple, tapi memang tidak mudah kan, tidak mudah. Itu suatu apa ya, kepuasan kalau kita sudah bisa mencapai yang kita inginkan seperti itu. Iya chopper, saya juga berkutat. Saya dulu pernah punya motor Eropa orisinil, 100% orisinil. Semua spare part saya jualin semua saya potong. Oke, Gitu. oke. Ya keberanian seperti itu ya akhirnya ya tampil lain kan gitu. Seperti itu. Tapi Mas Reka kalau aku boleh tanya, sebenarnya ini yang agak mendasar ya. Konsep chopper sendiri itu apa aja kah yang dirubah Mas? Untuk teman-teman yang belum paham. Sebenarnya aliran custom atau chopper atau modifikasi atau lebih bahasa teknisnya rancang bangun. Ya, Itu bebas sih Mas. Apalagi sekarang yang namanya custom itu bebas. Cuman memang tergantung alirannya seperti apa. betul. Oke. Misalnya kita cafe racer nggak mungkin dong shocknya depan yang long fork kan Iya, seperti itu. iya. Ataupun mungkin yang American chopper. Ya. Banyak definisinya banyak sekali. Ya, Tergantung seperti apa. Mungkin yang pernah saya di literatur saya pernah ngomong di narasumber juga pernah saya utarakan itu kan yang cocok dengan kita itu sebenarnya orang Amerika atau orang Jepang. Ada di Jepang ada Jap style. Betul. Kenapa sih kita nggak bikin Jogja style Oke. ataupun Indonesian style? Seperti itu sih, karena mereka juga mendunia juga kan. Betul. Jadi mungkin yang cocok ya aliran Jepang karena posturnya kan yang notabene secara umum nggak seperti Mas Bor gitu kan tinggi kan. Gitu intinya bebas gitu kan. Kalau Om Vero, mau nambahin nggak? Iya. Konsep chopper sendiri itu apa sih dasarnya gitu? Bahasa simpelnya trondol kali ya. Oke. Trondol kayak motor ya emang udah dipotong-potong sampai sesimpel mungkin. Jadi bisa dibilang kalau buat saya ya chopper tuh segitu sederhananya sampai parts yang nempel di situ itu semuanya berfungsi. Jadi nggak ada omong kosong gitu yang bukan aksesoris atau tambahan, bukan ditambahin banyak aksesoris. Malah seminimal mungkin aksesorisnya. Bisa dibilang kalau ada satu parts yang dicopot dari motor itu motornya nggak bisa jalan gitu. Betul. Jadi semuanya itu fungsi, tapi parts yang berfungsi itu yang dibikin lebih indah, misalnya rangkanya atau stangnya atau velgnya dan lain-lain gitu. Jadi sederhana gitu. Disederhanakan gitu ya. Tapi kalau Ovi boleh tahu kan, jadi kalau chopper itu mungkin ada beberapa ciri-cirinya lah gitu. Yang ini motor chopper nih gitu. Iya. Yang paling kelihatan ya emang duduknya emang lebih rendah daripada bannya. Duduknya lebih rendah dari Iya, bannya. orangnya tuh kayak tenggelam di dalam Oke. bannya gitu kan. Terus tangkinya emang agak lebih tinggi ya kan. Tangkinya agak Iya, lebih yang paling tinggi. kelihatan itulah biasanya depannya bannya kurus kan gitu. Oh, bannya ya lebih lebih kurus. kurus dibanding ban belakang gitu. Iya. Ya itu yang paling gampang Tapi dilihat sekilas. ukuran ringnya lebih gede. Iya, biasanya lebih gede depan, Ya. ya tapi lebih kurus. Belakangnya ya ada yang lebih lebar, ada yang lebar banget juga ada gitu. Tapi ya tergantung kayak Mas Reka bilang tadi, definisi chopper atau alirannya itu banyak sekali. Ada yang Scandinavian, ada yang American, ada yang Japanese chop, ya macam-macam gitu. Yang sampai apa tuh sok depannya tinggi banget itu apa itu Mas? Ya long fork kan dibilangnya Long fork, ya chopper yang long fork gitu. Tapi ya itu juga kan
tergantung dipakainya di mana kan gitu. Ya. Kalau di negerinya kayak gimana? Kalau jalanannya besar-besar terus nggak banyak orang yang nyalip langsung ke kiri ya enak keluar gitu iya. Cuman kalau kita naik chopper terlalu panjang takutnya ada emak-emak belok kan. Dia nggak pernah lihat ada motor bannya di situ gitu. Jadi untuk segi keamanannya kurang Iya, gitu. iya, iya, iya. Mas Reka mungkin mau nambahin Mas? Untuk chopper, kan karena juga ada yang sampai sok depannya Iya. panjang banget gitu Mas. Ya itu mungkin saya selalu memberi pengertian ke builder-builder yang Ya, baru ya kan Mas. Ya, itu kan jangan takut untuk membuat betul, kreasi betul. dengan image kita sendiri gitu Ya, kan. ya. Di Jepang ada Jap style, di Amerika ada American style. Kita coba dong dengan kreasi kita sendiri kan gitu. Seperti itu sih intinya kan gitu. Oke. Tambahnya gitu sih untuk memotivasi Oke, ya oke. builder-builder tanah air juga gitu. Oke, mantap. Dan kita balik lagi ke Bor Fair. Bor dulu kan menjadi builder pertama di Indonesia yang ada di American Motorcycle Dealer atau AMD World Championship of Custom Bike Building 2018. Ceritain sedikit dong gimana kok akhirnya bisa ke sana, bangun motornya motor apa, dan sedikit cerita-cerita menariknya di sana. Mungkin boleh di-share ke kita. Oke, kalau cerita menariknya banyak sih ya sebenarnya Kak. Ya. Jadi saya tuh seneng bikin motor emang yang untuk diikutin kontes itu Ya. tuh sebenarnya udah 10 tahun sebelumnya lah gitu. Oke. Emang udah niatin motor itu untuk diberangkatin ikut kontes-kontes yang agak Betul, serius gitu. betul. Tapi karena kondisi dan emang iklimnya waktu itu belum memungkinkan jadi emang akhirnya saya lebih sering bikin motor emang buat street bukan untuk Oke, motor oke. kontes gitu. Dan emang kebanyakan yang bikin motor sama saya juga nggak terlalu kepengen untuk kontes kan gitu. Ya, betul. Nah, ketika berangkat itu jadi karena cuman berangkat berdua waktu itu sama dari grup otomotif ya. Ya, Persiapannya itu emang benar-benar kita untuk pengalaman ya. Emang kita mesti bawa pompa sendiri, bawa Oke. ngebongkar peti sendiri Waduh, gitu. bor elektrik berarti iya ya? benar-benar kaget banget itu waktu ternyata kalau di sana itu tuh peti di drop udah nggak ada tuh yang bantuin bukain dan lain-lain. Bukain Kita terus harus kasih buka sendiri rokok gitu. dikit. Nggak ada ya? Jadi yang paling seru tuh emang ngebuka peti yang Oke. pakai obeng biasa itu yang sakit giginya. Ya. Ih, Karena iyung. gitu ya. Terus ban kan untuk dikirim naik pesawat kan harus dikempesin Oh gitu iya, betul, ya. betul. Jadi motor tuh sempet nggak bisa didorong karena bannya kempes. Kempes. Kita harus cari pompa di event yang udah sebenarnya udah ditutup. Maksudnya udah nggak boleh ada orang masuk Masuk lagi lagi, gitu oke. loh. Jadi ya berpacu dengan waktu dan lain-lain Oke, gitu. oke. Tapi ya pengalamannya sih di situ banyak banget ketemu builder-builder lain dan Oke. ngelihat motor-motor yang emang levelnya luar biasa ya, yang emang dibikin untuk kontes Betul, gitu. betul. Emang yang mungkin untuk dipakai jalan jarang mungkin Oke. gitu. Jadi Dulu emang motor apa itu? motor Penhead tahun 48 Oke, tahun gitu. dibikin chopper. Ya sebenarnya bukan chopper sih ya, cuman di strip down aja, dibikin simple aja. Ya bobber lah kalau Bobber saya ya. bilang gitu. Ya. Luar biasa pengalamannya. Dan kalau balik lagi ke Om Reka. Om Reka ini kan memang beliau ini adalah salah satu builder dan juga seniman kalau saya bilang ya. Ada salah satu seniman karena Penyanyi. Iya, Bon. karena kelihatan juga dari beberapa bentuk motor-motor yang sudah dibangunnya. Tapi Om Reka, sebelumnya kalau Ovi boleh tahu, selain builder ini ada bisnis apa sih? Katanya ada bisnis lain ya? Apa ya? Spare part paling ya. Spare part ya? Spare part terus sekarang ya olahraga tradisional itu. Panahan tradisional itu. Custom juga. Itu sih. Yang Sama satu lagi, pemandu wisata. Betul, pemandu tour guide, wisata. betul. Tapi Om, kalau spare partnya itu spare part apa aja itu Om? Banyak sih kayak tutup tangki, Oke. terus
stang, handsgrip, seperti itu, riser, Ya, frame juga. Itu Springer. bisa pesan dulu misalnya aku butuh Ya, ya, untuk motor ini gitu. Karena kan betul. beda-beda dudukannya ya Om ya, Ya, bautnya ya, juga betul. macam. Itu bisa juga. Bisa. Oke. Kalau kurang lebih mungkin pengerjaan berapa lama itu Om? Tergantung jumlah sama kesulitan. Oke. Misalnya butuh stang untuk motor WL misalnya. Hmm. Itu butuh waktu Nah, berapa kalau- lama gitu? Ya kalau tergantung jumlahnya tadi. Oke. Misalnya 100 ya agak lama mas. Oh iya juga ya. Iya juga sih bener. Bener Iya juga toh. nih pertanyaannya nih. Tapi kalau menurut Om Reka saat membangun motor nih ya. Mm-mm. Saat membangun motor. Pasti kan punya cerita sendiri. Punya apa ya, daya tarik sendiri, punya nilai seni sendiri. Punya kesan tersendiri gitu loh. Akhirnya bisa puas itu ketika apa sih Om sebenarnya? Ketika finish mas. Ketika Progress finish. itu finish. Betul. Ketika finish dan selesai ke customer kalau itu dari customer ya. Ya. Kan seperti itu. Berarti ketika finish customer senang Ya, itu punya kepuasan tersendiri. ya seperti itu. Kurang lebih kalau boleh tahu berapa lama untuk membangun satu motor dalam bentuk mesin doang misalnya Om? Estimasi juga susah mas, tergantung ke detailan. Kedetailan ya, Om, ya. Sama tergantung pengerjaan itu kan lama tidaknya tergantung detailnya mas. Betul. Biasanya detailnya agak waktu yang lama Misalnya itu setelah mesin terus apa lagi Om? frame, Frame ya? Oke. porok, Porok. suspensi, Oke. suspensi depan belakang. Setelah itu roda kan, kita Roda harus ya. punya roda dulu kan gitu. Secara global itu sih biasanya. Dan Tapi dibutuhkan nggak Om untuk apa namanya tinggi yang penumpang apa itu segala macam? dari konsep awal Dari kita konsep diskusikan dengan customer biasanya Oke. seperti itu. Terus nanti muncul RAB, Oke. RAB-nya seperti kita membangun rumah itu kan seperti itu. Biar nggak melenceng jauh di situ kan gitu. Dan progres ya. Nah, itu mungkin kesulitan di beberapa bengkel kan itu. Ya, Gimana ya. caranya bikin motor detail, cepat, murah. Dan spektakuler ah, itu problem. Saya pengen belajar itu. Om Vera mau nambahin apa nih? Mau nambahin apa? Saya pengen Betul belajar ya, itu. betul ya. Manajemen chopper itu loh. Yang agak susah itu kan Iya, itu. iya. Om Vero, kalau Om boleh nanya lagi. Dari sekian banyak motor yang dibangun, dari sekian banyak motor yang digarap oleh Om Vero, ada mesti satu motor yang paling sangat berkesan, punya cerita tersendiri. Boleh diceritain gak ke kita? Ada beberapa sih yang favorit banget gitu. Ya, apa itu? Ya rata-rata akhirnya sih ada yang motornya basicnya emang motor klasik, Oke. ya kan. Favorit banget karena akhirnya motornya itu mesinnya juga sehat, tapi tanpa harus teknologi. Sebenarnya menggabungkan teknologi baru, Ya. tapi gimana caranya nggak kelihatan di motor klasik itu oke, gitu. Jadi oke, misalnya oke. sistem pengapiannya Betul, atau betul. parts-parts di dalamnya atau koplingnya dan lain-lain tuh kita pakai parts modern. Betul. Gitu. Tapi motornya itu benar-benar bentuknya tetap klasik gitu. Ya bisa dibilang yang motor yang Penhead tahun 48 itu sih yang paling favorit Penhead banget 48 gitu. itu ya. Dan dalam proses finishingnya dan lain-lain tuh pemilihan warnanya di Oke. situ belajar banyak banget gitu loh. Kalau satu warna misalnya kita ngomong warna merah gitu ya. Merah itu ternyata ada ribuan warna merah kan Oh, iya, kan. benar. Merah yang agak kebiruan atau keunguan atau kecoklatan dan Merah lain hati, ya merah gitu. apa gitu Dan ya. itu belum tentu langsung nyambung begitu aja ke finishing mesinnya yang warnanya mungkin bukan chrome. Iya. Finishing kan ada yang chrome, ada yang polish, ada Betul. yang sunblast Betul, dan lain-lain gitu. Ada Jadi gold juga itu ya. mengkombinasi itu semua, Betul. tapi gimana caranya supaya kesannya motornya tetap vintage gitu Betul, loh. betul. Nggak yang jadi modern atau nggak kayak motor baru keluar dari bengkel gitu Iya, loh. iya. Pengennya emang motornya ini emang kok klasik banget sih gitu. Padahal udah banyak banget yang disentuh motornya Betul, gitu. betul. Jadi kesan vintage-nya itu, kesan klasiknya itu nggak hilang malah nambah gitu. Oke, sampai orang bilang dapat aja motor kayak gini gitu Iya ya. gitu, masih nyimpen aja bos motor gini bos gitu. Padahal kita udah rubah banyak. Iya, gitu. benar. Oke, kalau Om Reka mungkin ada juga Om motor yang paling sangat berkesan banget pas bangunnya itu.
Ada punya temen dari Surabaya waktu itu. Surabaya, oke. Motor itu hanya satu di Asia. Apa itu? Mereknya Sarolea, Oke, bikinan Swedia atau Belgia. oke. CC-nya Tahun? 600. Tahunnya tahun 53. Waduh, saya belum ada di Itu. pikiran. Di angan-angan aja belum ada saya. Dan saya banyak lihat literaturnya juga memang banyak yang original, nggak ada Iya. yang custom seperti itu. Iya, iya. Waktu itu temen kan impor dari Belanda, dari Betul. masuk Belanda terus Oke. pretelan, sehingga hidupnya pun juga nggak tahu karena basket kan di dalam rosokan kan gitu. Akhirnya nyala. Itu punya temen salah satu pebisnis base di Surabaya waktu itu. Oke, Oh, oke, oke. dan itu luar biasa, langka sekali motornya. Tantangannya mengembalikan dan memfungsikan lagi motor tersebut. Menghidupkan. Menghidupkan, Karena oke, banyak ya. part yang nggak komplit. Oke. Terus Akhirnya bikin custom. custom. Enggak, ada yang Oke. kurang kita bikin. Oke. Nah, terus di luar pun nggak ada yang Gak ada nggak ada yang nggak ada yang jual mau. ya, Om, ya? Misalnya ada yang punya kita hubungi juga susah kan. Gitu. Iya, iya, iya. bener. Akhirnya nyari di Google juga nggak ada, Nggak hanya ada, ya. secara global utuhnya aja kan Benar, gitu. benar, benar. Yang harus kita hidupkan. Setelah Benar, itu benar. kita custom. Oke. Nah, kita bikin konsepnya seperti apa, customer saya akhirnya jadilah Sarolea itu. Kurang lebih berapa lama tuh? Itu Mas Eka? 6 bulan waktu itu. 6 bulan? Dari 0 6 bulan. Dari nol ya? Ya. Dari benar-benar debu doang ya itu Iya. ya? Tapi luar biasa Dan bentuk ya. mesinnya juga aneh sekali. Bentuk mesinnya aneh Mas? Iya, Habis ini saya google dulu ya. Saya juga belum lihat tuh kayaknya. Sarolea, itu. Tapi Mas Reka, untuk menurut Mas Reka, potensi dunia percustoman Indonesia ini seperti apa Mas? Dari era ke era ya. Iya, betul sekali. Itu semakin kesini, semakin ke sekarang itu semakin maju mas. Oke, Mungkin salah satu barometernya di Jogja. ya. Setelah saya amati karena saya mungkin hidup di Jogja ya, jadi dari bulan ke bulan itu di setiap sudut kota Jogja itu selalu aja ada bengkel custom yang Iya, betul. tumbuh Betul, ya, muncul. betul, Nah, di betul. situ juga dari berbagai macam aliran, Betul. mulai sport, motor kecil, cc gede, nanggung sampai yang gede Harley juga semakin banyak. Betul. Jadi mungkin saya berpikiran maju ya, Betul, semakin maju. Mungkin di kota lain juga banyak juga, Ya, ya, seperti Jakarta. Hanya mungkin kalau Jakarta kan memang kota besar sekali, jadi betul, nggak bisa, saking sibuknya kan. Kalau di sini kan memang teman-teman kuliah ya, betul. sekolah, studi, jadi gampang lihatnya. Ya. Dari komunitas juga kan kelihatan. Itu sih, Betul, semakin kan? berkembang lah. Ya, Iya. karena dari awal Ovik kenal sama Mas Reka ini memang beliau ini adalah pemerhati teman-teman atau bengkel-bengkel juga custom di Yogyakarta Iya, betul, gitu iya. loh. Beliau sangat sangat perhatian banget lah kalau bahasa anak gaul sekarang tuh. Care. Care. Bor, kalau menurut Bor Vero nih, gimana potensi dunia percustom di Indonesia nih? Ya, Dari kacamata lo nih Bor. kacamatanya. Ya potensinya ya luar biasa bagus ya, kelihatan banget dan apalagi kalau saya sih ngeliatnya tuh semenjak tren cafe racer itu Oke. mulai pecah tuh itu kelihatan banget tuh emang yang punya bengkel dan belum punya bengkel pun jadi mencernanya kan lebih sederhana ya. Betul. Bentuknya begini gitu dan biasanya dari mulai aliran cafe racer nanti terus lagi berkembang lagi jadi pengen tracker lah, jadi Betul. pengen chopper lah dan lain-lain dan itu kelihatan banget sih bengkel-bengkelnya juga udah mulai banyak yang bikin spesialis parts juga Betul, gitu loh. betul. Jadi ya bagus banget sih ini potensinya. Kalau dengan adanya Indonesian Custom Show ini, menurut Bor Vero gimana harapannya untuk dunia custom di Indonesia nih? Ya kalau kita dengan ada event seperti Indonesian Custom Show ini kita jadi bisa lihat karya-karya teman-teman yang Betul, lain ya gitu. betul. Jadi makin sering juga kita kan jadi makin terbiasa jadinya juga nggak kaget gitu kalau Betul. ngelihat ada bikinan orang lebih bagus ya kitanya nggak usah panik-panik banget gitu Betul, loh. betul. Udah biasa kok ada orang bisa bikin lebih bagus gitu Iya, loh. betul, betul. Ya kita bikin juga yang lebih bagus Betul, gitu loh nggak betul. usah apa ya sewot gitu. Betul, Gitu betul. aja sih. Itu penting banget tuh. Kalau Mas Reka untuk adanya Indonesian Custom Show ini harapan dari Mas Reka
untuk dunia percustoman di Indonesia ini seperti apa Mas? Harapannya mungkin ya terus diadakan ya Mas. Sebagai Oke. mungkin salah satu event untuk mewadahi Betul, teman-teman untuk menunjukkan atau mengeksplor karya cipta mereka. Ya. Karena mungkin kalau ada wadah eventnya memang sebelumnya juga sudah ada sih mungkin yang beberapa event. Cuman kan kalau di sini saya lihat dari kontennya konsep itu kan lebih detail ya. ya. Dari motor dan mobil, sisi kecil, sisi besar, jenis aliran juga Betul, banyak betul. ataupun lifestyle-nya juga lebih detail lagi ya. Itu sepertinya juga kedepannya akan bisa untuk menambahi kemajuan di dunia custom. Betul. Seperti itu sih. Menjadi wadah juga ya. Betul. Dan menjadi ajang silaturahmi pada Ya. para builder-builder yang dari seluruh Indonesia ini. Betul, iya, Gitu ya. iya. Wah luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat dua orang keren di sebelah saya ini. Untuk itu, untuk menghargai yang lebih dalam ini saya kehormatan banget karena bisa menghadirkan beliau-beliau ini. Kita ada sedikit cenderamata dari Indonesia Custom Show yang akan diberikan langsung oleh Om Kunto. Mungkin Om Kunto bisa bareng sama saya. Ya, Om Kunto apa kabar? Monggo sebelah sini Om. Monggo, oke. Untuk Borvero thank you banget. Udah sharing-sharing dan juga berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Selanjutnya untuk Om Reka. Beliau adalah pemerhati teman-teman custom di Yogyakarta. Kita foto bareng dulu boleh? Iya, agak jaga jarak gak apa-apa ya, gak usah rapat-rapat. Oke, thank you. Om Kunto, terima kasih banyak Bor, terima kasih banyak. Hati-hati di jalan. Besok kalau mau reading-reading, mau jalan-jalan silakan nanti bareng sama saya sama Mas Reka. Mas Reka thank you banget. Besok saya main ke bengkel lagi. Dekat banget padahal. Thank you banget. Sekali lagi boleh dong minta tepuk tangan buat dua orang keren di sebelah saya ini dan juga Om Kunto. Terima kasih banyak untuk itu teman-teman sahabat custom. Selamat menikmati rangkaian Roto CS selanjutnya.